wabarakatuh. Mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam forum yang mulia ini, yakni majlis ta'lim, majlis zikir, majlis sholawat, majlis silaturahim. Semoga pertemuan kita di dalam majlis yang mulia ini mendapat keriduan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi amal soleh yang kelak bisa menjadi bekal di kehidupan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mengutip hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, nikmatid darud dunya liman tazawwada minha li akhiratihi hatta yurdiya rabbahu, wa bi'satid darud dunya liman saddad bihi an akhiratihi wa sadarat bihi an ridha rabbihi, yang artinya dunia ini adalah sebaik-baiknya tempat bagi orang yang membekali dirinya dari dunia untuk kehidupan akhirat sehingga mendapatkan keriduan Tuhannya. Dan dunia ini menjadi tempat yang terburuk bagi orang yang dunianya membuatnya jauh dari membekali diri untuk kehidupan akhirat serta menjadi lemah untuk mencari keriduan Tuhannya. Jadi bisa dipahami saudaraku rahimakumullah bahwa dunia ini ada dua. Artinya dunia ini bisa menjadi tempat yang terbaik bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang sangat peduli dengan mencari bekal untuk kehidupan di akhirat. Dunia ini akan menjadi tempat yang terbaik. Dan sebaliknya tempat ini menjadi tempat yang terburuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang selalu lalai, tidak peduli dengan bekal kehidupan di akhirat kelak. Yang dipikirkan hanya dunia, dunia, dan dunia. Tidak pernah terpintas dalam pikirannya bekal untuk kehidupan di akhirat. Semoga kita semuanya yang hadir di dalam majelis ini masuk golongannya orang-orang yang peduli dengan bekal kehidupan di akhirat, sehingga kehidupan kita hingga di akhirat mendapat keriduan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, mari kita sama-sama lanjutkan pengajian kita dalam ilmu fikih, masih seputar pembahasan tentang sholat Jumat. Saya bacakan materinya terlebih dahulu di dalam kitab Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wasalisu min fara'idil jum'ati an tusalliya bidhammi awalihi rak'ataini fi jama'atin tan'aqidu bihimul jum'atu. Bismillahirrahmanirrahim. Fardunya Jum'ah yang ketiga. Jadi pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa fardunya sholat Jumat jumlahnya ada tiga. Yang pertama dan yang kedua adalah khutbah dua. Ini adalah fardu sholat Jumat, hitungan yang pertama dan hitungan yang kedua. Nah, untuk pertemuan kali ini menyampaikan fardunya sholat Jumat yang ketiga. Apa itu? Fardunya sholat Jumat yang ketiga yaitu mengerjakan sholat 2 rakaat
dilakukan secara berjamaah oleh orang-orang yang sudah memenuhi syarat sahnya Jumat. Jadi bukan anak-anak kecil, tapi orang-orang yang sudah memenuhi syarat sahnya Jumat. Lanjut. Wa yashtaratu wuqu'u hadhihi sholati ba'da al-khutbataini bi khilafi sholatil 'id fa innaha qabla al-khutbataini. Dan disyaratkan sholat Jumat ini dikerjakan setelah 2 khutbah. Jadi untuk sholat Jumat syaratnya dikerjakan setelah 2 khutbah. Berbeda dengan sholat Id. Untuk sholat Id maka sholat dulu baru khutbah. Jadi itu bedanya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hay'atuha arba'u khisalin ahaduha al-husnu liman yuridu huduraha min dzakarin aw unsa aw hurrin aw 'abdin muqimin aw musafirin. Sunnah hayatnya Jumat ada 4 hal, ada 4 perkara. Yang pertama, mandi. Bagi siapa disunahkan mandi? Bagi orang-orang yang hendak mendatangi sholat Jumat, baik dari kalangan orang laki-laki, orang perempuan, orang yang merdeka ataupun budak, ataupun orang yang mukim, ataupun orang yang musafir. Pokoknya siapa saja orang yang hendak mendatangi sholat Jumat disunahkan mandi terlebih dahulu. Wa waktu husliha minal fajri tsani. Waktunya kapan? Waktunya dimulai semenjak fajar yang kedua. Jadi fajar yang kedua disebutnya fajar shodiq. Jadi fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shodiq. Fajar kadzib artinya fajar yang bohongan. Jadi ini rekayasa setan untuk menipu orang-orang yang ahli tahajud, ya, biar mengira sudah masuk waktu subuh. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ahli tahajud mau mengerjakan witir atau mau mengerjakan tahajud nggak jadi karena disangka sudah masuk waktu subuh. Jadi itu namanya fajar kadzib. Nah, untuk fajar yang kedua disebutnya fajar shodiq, yakni fajar yang sebenarnya, yakni fajar bertanda masuknya waktu subuh. Nah, di situ kita sudah dimulai apa? Dimulai disunahkan untuk mandi. Mandi apa? Mandi dalam rangka mendatangi sholat Jumat. Jadi saya sarankan untuk orang-orang yang kerja, ya, pagi-pagi mau berangkat kerja kan biasanya mandi. Diniatkan sekalian pas hari Jumat. Diniatkan apa? Diniatkan dalam rangka mandinya itu untuk mendatangi sholat Jumat. Nah, biasanya kalau ada kata-kata niat biasanya muncul pertanyaan, niatnya bagaimana, Pak? Biasanya soalnya, ya sudah bareng-bareng lah ya, bareng-bareng. Niatnya mandi sholat Jumat begini. Nawaitul husla li huduril jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Udah. Bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul husla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Nawaitul husla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Ulangi lagi. Nawaitul husla li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala.
nawaitul husla di huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Hafal ya. Kalau misalkan ada yang belum hafal, gak usah bingung-bingung. Pokoknya di dalam hati niatkan, aku mandi dalam rangka mau mendatangi sholat Jumat, sudah dalam hati ya. Karena adanya niat itu di dalam hati. Masalah lisan sekedar untuk membantu nah, gitu. Udah nggak usah repot-repot. Bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan. Wa taqribuhu min zihadihi afdalu. Tadi kan di depan sudah saya sampaikan bahwa waktunya mandi sholat Jumat itu dimulai semenjak masuknya waktu subuh. Tetapi apabila dikerjakan mendekati kita berangkat sholat Jumat, ini lebih utama. Contohnya mau berangkat sholat Jumat biasanya kan sekitar setengah 12 ya, jam 11 atau jam 11:15 kita mandi, ini lebih baik, lebih utama dibandingkan yang jam 8 mau berangkat kerja kayak gitu ya. Nah, tapi untuk orang-orang yang kerja biasanya ya agak susah, kalau mandinya di tempat kerja agak susah, maka cukup dari rumah diniatkan sekalian ya, niat mandi dalam rangka mendatangi sholat Jumat. Sudah berhasil apa? Sudah berhasil kesunahan mandi Jumat. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in najaza an husliha tayammama bi niyatil huslilaha. Maka apabila ada orang yang tidak mampu, dalam arti tidak menemukan air atau memang sedang berhalangan untuk menggunakan air ya, maka di sini dianjurkan untuk tayamum. Tayamumnya diniatkan dalam rangka mandi karena untuk mendatangi sholat Jumat. Nah, niatnya bagaimana Pak Mito? Tadi kan kalau mandi ya, ini masalahnya tayamum tapi tayamumnya untuk mendatangi sholat Jumat ya. Kita baca bareng-bareng lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau tayamum ya, tayamum sebagai penggantinya mandi sholat Jumat. Niatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ikuti saya. Nawaitut tayammuma badalan an husnil jum'ati. Nawaitut tayammuma badalan an husnil jum'ati. Nawaitut tayammuma badalan an husnil jum'ati. Ya. Kalau susah ngapalin bahasa Arabnya, ya aku niat tayamum sebagai penggantinya mandi sholat Jumat. Sudah. Kita repot-repot ya. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani tandiful jazadi. Sunnah yang kedua yaitu membersihkan badan. Apa? Membersihkan badan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari segala kotoran, dan maaf kalau memungkinkan ya ada najis yang menempel, harus dibersihkan atau disucikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu lubsus siyabi albidi fa innaha afdalus siyabi. Sunnah yang ketiga yaitu memakai pakaian yang putih, karena sesungguhnya pakaian yang putih itu utamanya atau sebaik-baiknya pakaian. Jadi saya punya kemeja warna putih, bukan kemeja kayak gini ini ya, biasanya ada kerahnya ya. Kalau bahasa santri itu yang nasionalis lah kayak gitu ya.
Saya pakai buat ke pasar ya pantas, saya pakai buat sholat Jumat ya pantas. Yang kerahnya biasa ini, ya Pak Ustadz Mabrur ya, bukan yang kayak gini kayak gitu ya. Ya saya ke toko juga pantas, lengan panjang, warnanya putih. Biasanya ini saya pakai kalau pas di tempat kerja. Kalau pas hari Jumat, kok pas jatuhnya hari libur, ya saya datang ke masjid biasanya ya pakai baju koko yang putih. Ya yang model-model kayak gini lah ya. Tapi ada yang khusus putih, nggak ada kombinasinya, itu biasanya buat sholat Jumat. Jadi ada saya khusus baju kemeja putih, biasanya saya pakai di hari Jumat. Saya sengaja milih yang ada kerahnya biar nggak biar nggak kelihatan formal banget ya, santri banget ya. Saya nggak kepengen kelihatan kayak santri banget, apalagi kelihatan kayak ustadz, nggak mau. Jadi saya sering datang ke masjid ya pakai celana panjang, kemeja, bukan baju koko Pak Mabrur ya. Kadang nggak pakai kopiah malah ya, tapi ya kesini saya berusaha untuk pakai kopiah. Tapi kalau pakai sarung saya masih jarang, jujur aja ya. Alasan saya biar nggak kelihatan kayak santri banget lah. Nah itu ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabingu ahdud dhufri intola. Sunnah yang keempat dalam rangka mendatangi sholat Jumat, yaitu memendeki atau memotong kuku kalau memang kukunya sudah panjang, dan juga disunahkan juga memotong rambut kalau memang rambutnya sudah panjang juga. Kadzalika bismillahirrahmanirrahim fayan tifu ibdahu, begitu juga disunahkan mencabut bulu ketiaknya. Nah, juga disunahkan ya, artinya memotong ataupun mencabut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqusu syaribahu, dan disunahkan juga memotong atau memendekin atau mencukur jambang. Ya, berngos lah kayak gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kumis juga dirapikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahlaqu, maksudnya adalah begitu kelihatan tulisnya, maksudnya adalah mencabut atau memotong bulu kemaluan, juga disunahkan ya. Jadi mohon maaf, jangan sampai bulu kemaluan ini lebih dari 40 hari tidak dipotong. Alasannya nanti buat, ya ini saya sampaikan walaupun nggak enak saya menyampaikannya, tapi ini masalah pengetahuan. Alasannya nanti buat sarang setan ya. Jadi maksimal 40 hari harus dipotong, sudah, jangan panjang-panjang. Paling nggak enak kalau ngomong sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa tabibu bi ahsani ma wujida minhu, dan juga disunahkan memakai wangi-wangian yang terbaik yang dia dapatkan atau yang dia miliki. Pokoknya memakai wangi-wangian yang terbaik yang dia miliki. Misalkan punya minyak wangi ada 4 jenis, mana yang terbaik, mana yang terwangi, ya itulah yang dipakai. Ya, misalkan punyanya cuma 1 jenis, ya itu yang dipakai. Ya, tapi ya jangan CPU. Ya, ngerti ya, minyak wangi ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan, bercanda sedikit. Ada waktunya. Nanti kasihan temannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istahabbu al-insatu wa huwa as-sukutu ma'al isgha'i fi waqtil khutbati, dan juga disunahkan diam kapan? Pada saat khutbah sedang disampaikan. Jadi diamnya isgha itu diam, kalau bahasa Jawa itu ninglingake. Jadi berusaha untuk ngatekake
atau mendengarkan isho. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ninglingake, mendengarkan tapi mendengarnya dengan seksama. Jadi betul-betul berusaha untuk mendengarkan. Ini juga disunahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istasna minal insati umurun mazkuratun fil mutawwalati minha. Bismillahirrahmanirrahim. Indaru a'ma ayyaqama fi bi'rin. Bismillahirrahmanirrahim. Dikecualikan dari kalimat insat, yakni mendengarkan, diam, mendengarkan dengan seksama beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab yang dipanjangkan penjelasannya. Di antaranya adalah boleh bicara ketika menunjukkan orang yang tunanetra, takut dia kecebur got, takut dia nabrak apa, kita diperbolehkan bicara saat mendengarkan khutbah atau melihat ada sesuatu yang membahayakan buat orang lain. Kebetulan ada orang tunanetra. Kalau kita tidak ngomong, maka itu orang bisa celaka. Ya, misalkan jatuh ke got atau nabrak apalah. Nah, kita diperbolehkan bicara walaupun kita sedang mendengarkan khutbah. Artinya ini ada pengecualian, ada yang diperbolehkan bicara saat khutbah sedang disampaikan oleh khotib. Nah, contohnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga ada penjelasan bahwa ketika sang khotib menyebut nama Nabi Agung Muhammad SAW, juga kita disunnahkan membaca sholawat. Itu juga artinya ada ucapan-ucapan yang boleh diucapkan oleh jamaah saat khotib sedang menyampaikan khutbah. Tidak mutlak kudu diam, benar-benar diam, enggak. Nah, begitu juga saat ada orang bersin, orang itu kebetulan baca alhamdulillah, maka kita juga bukan sekedar diperbolehkan, tetapi juga tetap dianjurkan untuk membaca apa? Yarhamukallah. Jadi artinya ada sesuatu yang diperbolehkan. Tidak mutlak pokoknya diam kayak gitu, enggak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Wa man dakhala al-masjid wal imamu yakhutubu shalla rak'ataini khafifataini thumma yajlisu. Dan barang siapa yang memasuki masjid sedangkan imam sedang menyampaikan khutbah, maka hendaknya orang itu sholat 2 rakaat dengan cara yang ringan. Artinya bacaannya tidak panjang. Jadi jelas sekali ya. Jadi tidak ada keraguan lagi. Apalagi sebelumnya sudah saya sampaikan, ada pertanyaan mengenai bagaimana apabila ada seseorang memasuki masjid saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Apakah kita diperbolehkan mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau tidak? Maka jawaban saya saat itu justru disunahkan sekalipun khatib sedang menyampaikan khutbah. Di sini diperjelas lagi di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah jelas sekali ya. Jadi mohon semua yang hadir di sini tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi pertanyaan mengenai sholat tahiyatul masjid saat khatib sedang khutbah. Artinya sudah gamblang banget. Jangan ragu. Dan ini dari kalangan mazhab Syafi'i dan dari mazhab Hambali. Memang dua mazhab antara Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda. Ya, artinya tidak menghukumi sunnah bagi orang yang datangnya telat, khatib sudah sedang menyampaikan khutbah,
baru datang, ini tidak disunahkan. Bagi siapa? Bagi mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Tapi bagi mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i disunahkan. Ini barangkali yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini materi yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bakal disampaikan, ya saya tunggu. Saya kemarin ada PR dari Mas Dedi, pertanyaannya bagaimana apabila ada seorang imam yang kebetulan sholat sir kok kelupaan, nampaknya imamnya membaca Fatihahnya jahar. Apakah kita selaku makmum tetap disunahkan membaca amin atau tidak? Maka jawabannya, membaca amin ini secara mutlak bagi siapa? Bagi orang yang membaca Fatihah ataupun bagi orang yang mendengarkan bacaan Fatihah, baik di luar ataupun di dalam sholat, mutlak. Ya, pokoknya kapan kita mendengarkan ada orang membaca Fatihah, ya, kita disunahkan membaca amin bagi yang mendengar ataupun yang membaca di dalam ataupun di luar sunnah, di luar sholat. Jadi sudah jelas ya.